Kala. Nyala kamera. Oh, aku koyo gini kok kamera. Kala huruf tapi sekali-sekali tidak itu berarti apa? Bapak, kita ininya huruf aja dulu ya. Nanti pembahasannya yang itu panjang. Kita yang penting tahu itu adalah huruf. Nah, huruf mabniyalah. Mabni ini panjang kan berarti ala sukun ya, bukan? Bukan ala fathih, Ustaz. Mabniun ala sukun. Nah. Nah, ininya hilang, Ustaz. Nah, bal. Oh, ini masih di sini masih Ustaz. Udah bal atau belum, Ustaz? ya, bal. Lanjut. Bal itu apa, Ustaz? Ya, termasuk huruf juga. Oh, masih huruf. Berarti huruf mabniun ala sukun. Nah, terus kemudian la. La itu apa? Huruf yang Ya. membuat majzum ya, Ustaz, kan? Ya, berarti di sini hurufnya huruf nafi. Assalamualaikum La warahmatullahi nafiyah. wabarakatuh. Berarti harfu nafi mabni apa? Mabniun ala sukun. Karena alif. Kemudian tukrimuna. Tukrimuna kan dia didahului oleh huruf mudharaah ya, Ustaz. Berarti fi'il mudhari. Iya betul, Ustaz ya. Nah, Fi'lun mudhari marfuun. ya, Bukan. Betul. betul. Nanya itu kan harusnya marfuun berarti wa alamatu Rafihi. raf'ihi. Wa alamatu rafihi apa di sini? Tuh raf'ihi. Tuh nggak ngerti saya, Ustaz. Wa alamatu rafihi subutun nun. Kenapa? Oh, subutun nun. Oh iya, ini karena ini fi'il mudhari yang subutun nun itu berarti yang apa? Mu'tal akhir. Ustazah? Iya, fi'il mudhari'nya bukan mu'tal akhir tapi yang af'alul sohib. khamsah. Kalau yang belakangnya berarti tapi ada nun. Nah, kalau subutun nun tetapnya nun dalam fi'il tersebut, maka di sini masuk kategori fi'il mudhari af'alul khamsah. Iya. Nah, al-af'alul khamsah ya. Apa cirinya? Ya ini ada nun di sini. Iya, nun af'alul khamsah. Saya lupa sudah. Nah, baik. Kemudian al-yatimah. Itu isim. Ya sebelumnya. Nah, di sini kan kita lihat ya, al-yatimah di sini kan fathah berarti di dalam fi'il mudhari ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Oh ya, apa? Wawul Waw. jamaah ini, Ustazah. Ya, wawul jamaah. Berarti apa? Domirun mutasilun. Ya mutasil ya, Ustazah. Betul. Domirun mutasilun mabniun ala sukun fa'il. Nah, Apa gimana, Ustazah? Fa'il. Iya, wahwa Fa'il. fi mahali raf'in ya, fi mahali raf'in. Nah, kemarin kita belajar ya yang fi mahali itu. Nah, kalau fa'ilnya berupa wawul jama seperti ini, domir mutasil yang bersambung dengan fi'ilnya, berarti domir itu kan dia mabni. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Maka kita dengan mengatakan wawul jama'ati domirun muttasilun mabni. Ini ya karena di sini sukun. Nah, kemudian belum selesai sampai situ. Fi mahali raf'in. Menempati atau kedudukannya sebagai isim yang marfu.
ya, bahwa apa fa'il fi mahali raf'in fa'ilun karena dia sebagai fa'il. Nah, seperti itu. Bisa dipahami insyaallah? Ya Ustazah. Al-yatima, Al-yatima isim berarti mansubun ya, betul. mansubun wa alamatu nasbihi ya Ustazah. Betul. Terus apa lagi? Wa alam Nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? oh alal fathi Walamatu nasbihi al fathu. iya al-fathu. Nah, di sini kita lihat apabila ada isim mansub yang terletak setelah fiil dan fa'il maka dia menjadi apa? Maf'ulun bih Maf'ulun atau bih. Berarti betul. bahwa maf'ulun bih. Apa maf'ulun bihnya di depan? Iya, maf'ul nya di depan. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Seperti itu. Iya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, sekali-sekali tidak di sini huruf ya, cuman pembahasan hurufnya nggak kita detailkan huruf apa nanti insya Allah kalau sudah waktunya di apa namanya macam-macam huruf yang di level berikutnya. Kemudian ini juga bal juga huruf. Kalau kala di sini mabninya di atas sukun. Kalau bal di sini juga sama, mabninya di atas sukun. Kemudian di sini adalah la nafi. Bedanya la nafi dan la nahi. Kalau la nafi itu tidak menjazmkan fi'il mudhari, ya, nafi, menafikan, meniadakan, itu tidak menjazmkan fi'il mudhari. Tapi kalau la nahi, nahi larangan, la yang bermakna larang, melarang, nah itu dia nanti menjazmkan fi'il mudhari. Ya, apabila di sini la nahi jenisnya, maka kata tukrimuna maka menjadi tukrimu, la tukrimu, janganlah, ya. Tetapi karena di sini la tukrimuna maka artinya bahkan kamu tidak ya, kamu tidak memuliakan. Kalian tidak memuliakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini wawul jama berarti ada domir di sini apa? Domirnya, takdirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, huna yang mana? Huwa Ustazah. Hmm? Huwa? Ada Apa wawul jama? ada waw jamaah sama nun ya Ustazah berarti huna. Berarti antum. Oh antum. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat huruf mudhora'ahnya yang terletak di depan ini yang mengisyaratkan bahwa dia domirnya untuk mukhatab, ya, lawan bicara. Kata ganti orang kedua, tukrimu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini termasuk tadi ya, hurufnya huruf nafi, bukan huruf nahi. Dia juga sama mabni ala sukun karena yang kita lihat adalah huruf terakhirnya yakni alif. Kemudian tukrimuna. Nah, berarti tukrimuna ini karena termasuk dari fi'il mudhari, maka dia marfu, ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'anahu min af'alil khamsati. Li'annahu af'alil khamsati bisa. Karena dia merupakan dari af'alul khamsah. Kemudian wal wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Nah, di sini nih rafa, ya. Fi mahali raf'in marfu berarti di anau atau bahwa fa'il karena dia adalah fa'ilnya. Jadi fa'il itu selalu marfu. Begitu. Kemudian al-yatima ada isim mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'ilnya. Biasanya di sini dia menjadi maf'ulun bih. Nah, al-yatima di sini ya kita lihat artinya juga bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Berarti anak yatim di sini sebagai objeknya. Maka di sini disebut dengan maf'ulun bih, ya. Maf'ul bih selalu mansub. Nah, maka tanda mansubnya dengan apa? Dengan fathah karena al-yatima dari isim mufrad. Al-yatima maf'ulun bih mansubun walamatu nasbihi al-fathatu. Ya, terus ini adalah isim mufrad. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti pertanyaan dia terakhir ya jika ada pertanyaan. Biar waktunya. Oh, tapi ini yang datang sedikit kok. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dia 17 silakan.
Bukan yang 17 Ustazah, Pak. Saya boleh yang tanya yang di atas, tapi nanti aja dulu, Ustazah. Yang di atas yang kemarin. Enggak, saya cuma bingung kalau yang kayak mudofun ilahi itu sebenarnya mudofun ilahihnya disebut dulu atau bahwa mudofun ilahi gitu loh, Ustazah. Sama Kalau atau mudhaf beda ilaih, nggak sih, Ustazah? kalau mudhaf ilaih disebut dulu, sama Oh, iya. kayak maf'ulun bih. Oh, Ya. jadi kan ada Nah, wahwa mudof, berarti kan dia terakhir. Atau dia pertamanya wah dibuat mudof? mudhaf. Kalau wahu mudhaf berarti dia isim yang terletak di depannya. Oh iya, Hmm. nanti Ya, deh wahu Ustazah. Ya, mudhaf. Ustazah. Itu ya. Nanti ada ini kayaknya di bawah. Nah, ini bukan nanti ketemu di sini kita. Mm-mm. Ada lagi yang di ayat 17? Tidak ada. Paham semua insya Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ayat 18. Silakan berikutnya. Umi Miftah, tafadholi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Hmm. Wa harfu atfin mabaniun ala fathi. Mm-mm. Terus setelah harfu Mm-mm. nafi mabaniun ala sukun. Ya, Ustaz. Iya, betul. Lanjut, Umi. Kemudian tahadduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Mm-mm. Li'annahu minal af'alil khamsah. Mm-mm. Waul jamaah Mm-mm. dhamirun muttasilun Mm-mm. taqdiruhu antum. Mm-mm. Mabniun ala sukun. Mm-mm. Terus apa Ustaz? Fi mahal. Mm-mm. Fi mahali rafin Mm-mm. Apa? fa'il. Fa'il. Nah, fa'il ya. Yang ini tadi lamnya lam apa, Umi? Umi Miftah? Lam nafi. Nafi. Yang membedakan la nafi sama la nahi apa, Umi? Tadi yang nafi itu artinya tidak, Hmm. jadi apa ya? Dia tidak Hmm. menjazmkan. Gitu ya. Hmm. Betul. Hmm. Kalau yang Gitu. satu lagi nahi itu Hmm. menjazmkan. Menjazmkan. Kalau misalnya kata tahaduna di sini jazm, itu tandanya apa, Umi? Tahaguna jazm itu hatfun nun, hilangnya Hat. nun. Maka menjadi apa? Wala? Wala tahadu. Ya, wala tahaddu. Tayyib, barakallahu fik. Di sini tadi udah ya dijelaskan ya, dia domirnya antum. Nah, kemudian berikutnya lagi silakan, Umi. Ala. Ala harfu jarin mabaniyun ala sukun. Mm-mm. Terus? Kemudian ta'amin ismun majrurun wa alamatu jarihi al Ini kasratu. apa? Isman majrurnya dengan apa? Eh, eh, Huruf jar. Jar. Jarnya yang mana? Harf Hmm? jar. Iya. Berarti to'ami ismun majrurun bi ala. Ya. Bi ala. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi al kasratu. Iya, kasratu. Tayyib. Al miskin. Al miskini ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu. Itu sebagai apa, Umi? Eh Tadi itu Hmm? fa'il fa'il itu ya maf'ulun bih. Apa Ustazah? Yang mana? Yang Mas Rumbi yang mana? Al miskini. Tunggu, saya lupa. Kalau di sini miskini ini namanya mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? To'am, ya. Oh, Makan orang miskin. Ya, berarti to'am di sini wahwa mudhaf. Ya, jadi to'ami ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al kasratu wahwa mudhaf.
Al-miskini mudhafun ilaihi Oh, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra. Jadi di sini majrurnya disebabkan karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau yang to'am ini majrurnya karena dia ada huruf jar di depannya yakni ala. Seperti itu. Bisa dipahami insya Allah Mi, mudah ya? insya Allah. Barakallahu fikum. Jamil, Masya Allah. Amin. Baik. Kita lanjut berikutnya di ayat 19. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ya. Wa ta'kuluna. Sedangkan kalian makan at-turatha, harta warisan, aklan lama. Ini hal ya, dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Aklan lama. Baik, silakan berikutnya. Waw apa, kemudian takuluna apa. Berikutnya siapa? Nomor 3, Dokter Dewi silakan. Coba ya Ustazah. Iya, dicoba. Baunya termasuk apa? Wah huruf Ya, huruf mabni. mabniun ala Fathi. Mabniun alal fathi. Nah, ta'kuluna. ma'kuluna fi'il mudhari ya. Betul. Terus, fi'il mudhari'nya apa? Marfu, mansub, atau majzum? Mm-mm. Mampu ya. Marfu. Kenapa marfu? Ya ini, tanda marfunya apa? Subutun nun. Ya. Ya. Berarti di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'anahu af'alul khamsati. Kemudian apalagi yang perlu di i'rab? Setelah fi'ilnya ada fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domirun. Fa'ilnya wawul jamaat Jamaah ya. disebutkan. Wawul jamaat apa? Domirun ya, domirun. Tapi mutasilun ya. Mabniun ala apa? Mabniun ala sukunin jamil. Nah, fi mahali. Nah, di sini berarti dia fi mahali ya. Fi mahali apa? Mahali rof Jadi fa'il sebagai fa'ilnya ya. Jadi dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Ya, di sini sebagai wawul jawanya adalah fa'il. Dhamirnya apa? Huwa huma hum hiya huma hunna. Antum-antumnya mana? Dhamirnya hum ya. antum ya. Antum. Kenapa antum? Kita lihat huruf mudhari'ah yang terletak di awal itu mempengaruhi dia ya dhamirnya apa. Ya, kalau tak kemudian ada wawul jamaah berarti di situ antum. Kalau ya kemudian ada wawul jamaah berarti di situ hum. Ya, bedanya itu. Kalau hum memakai ya, tapi kalau antum memakai tak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian at-turaba. Di sini at-turaba termasuknya apa? Nah, kita lihat isim mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Nah, tadi apa berarti? Maf'ulun bih ya. Nah, jamil. Maf'ulun bi atau ya. Berarti di sini at-turasa maf'ulun bi man subun. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu. Ya, wa alamatu nasbi al-fathatu. Baik. Kemudian kata aklan. Nah, di sini aklan. Maksudnya isim ya, tapi kita nggak bahas di sini ya. Yang kita bahas ada dua isim yang sama aklan lama. Ada sama-sama isim yang dia adalah nakiroh
pernah bertanwin ya. Maka di sini dia menjadi sifat dan mausuf atau naat dan man. Nah, di sini man'utnya adalah aklan, kemudian lama sebagai naatnya ya. Naam. Nanti kalau kita belajar di sini itu sampai mansubat ya, aklan itu namanya maf'ul mutlak. Nanti belum sampai kita sana. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata wata'kuluna, wawunya di sini harfu atfin mabniun 'alal fathi. Ta'kuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni. Li'annahu min af'alil khamsati. Wal wawu jama'ah dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Jadi menempati posisi rafa sebagai fa'ilnya. At-turatha ada sebuah isim yang dia mansub dengan fathah yang terletak setelah fi'il dan fa'ilnya. Biasanya menjadi maf'ulun bih di sini ya, dan ini menjadi maf'ulun bih. Maka kita i'rabnya bagaimana? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Gitu ya. Kemudian aklan ini nanti masuknya maf'ul mutlak, cuman sekedar pengetahuan aja ya, tapi kita bahas secara detail dulu. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah dari segi sifatnya atau dari segi cirinya ya. Ada isim yang sama-sama nakiroh, sama i'rabnya, sama jenisnya, mudzakkar, mufrad, kemudian mansub, ya. Kemudian dia nakiroh. Maka ini disebut dengan naat dan man'ut. Kata yang terletak di awal atau isim yang di awal disebut dengan man'ut atau yang disifati. Kemudian isim yang kedua yang terletak setelah man'ut disebut na'at. Dia adalah sifatnya. Gitu ya. Taib, barakallahu fikunna jami'an. Ada yang mau ditanyakan? 19? Jelas ya? Taib. Kemudian berikutnya Umi Zaina, silakan Umi. Di ayat 20 Umi. Baik Ustazah. Tapi ini nggak tahu bisa nggak ya? Coba dicoba. Munal mala hubba jamma. Ya, Watuhibbuna mala hubban jamma. ya, wa-nya di sini masuk apa? Huruf Iya, huruf ya. Al-wawu harfu atfin. Mabni atas apa? Mabninya? Mabniun ala patah halal fathi. Ya, bukan fathah. ala Dan patah. tuhibuna. Nah, tuhibuna ini dimasuk apa? Watuhibbuna fi'il mudhari. Ya, fi'lun mudhari'un. Nah, marfu mansub atau majzum? Mudhari. Ya, mansub marfu atau majzum? Yang ada tasdidnya itu Bukan tasdid yang mempengaruhi, ya. Selain tasdid yang mempengaruhi ada nun di sini. Nah, tanda nun itu merupakan tanda apa? Tanda marfu atau mansub atau majzum? marfu ya. Ya, betul, Umi. Naam. Tuhibuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi apa? Subutun. Sebutuni. Nah, jadi tuhibunya. Nah, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari yang marfu. Nah, tanda rafa apa? Tanda rafanya adalah tetapnya nun, ya. Di sini ada nun di akhir. Namanya Sebutuni ya. Ya, kenapa? Li'anahu minal af'alil khamsati. Karena dia dari af'alul khamsah. Terus kemudian berikutnya, setelah fi'il kita sebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya apa, Umi? Ini sama kayak haduna, Fa'ilnya huwa. Fa'ilnya bukan huwa, tapi antum. Ya, di sini ada wawul fi'ilnya. Wawul jama'ati dhamirun mutasil atau munfasil? Wawul jamaah di sini. Dhamir muttasil.
Mutasil ya, bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung, Bersambung dengan antum. bersambung dengan fiilnya, ya. Dengan fiilnya. Al-wawul jamaah dhamirun mutasilun mabni au marfu. Mabniun atau mabniun ala Mabniun ala marfu. mabniun ala sukuni, Ala ya. sukuni. Sukun. Kemudian setelah kita i'rab itu kita lanjutkan lagi fi mahali raf'in, ya, dan Mahali ya. Fi mahali raf'in fa'il, dan dia sebagai fa'ilnya. Jadi tukrimuna, kalau tadi memperhatikan dari awal ya, tahadduna, takuluna, ini sama semuanya ya, fa'ilnya dia wawul jamaah Wow. ya. Gitu. Baik. Kemudian berikutnya Ana jelaskan lagi, ada isim yang mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'ilnya, maka di sini dia sebagai maf'ulun bih biasanya. Ya, dan apalagi di sini maknanya dan kamu mencintai atau dan kalian mencintai harta, berarti harta sebagai objeknya. Yang mencintai siapa? Kalian ya, wawul jamaah tadi. Al-malu berarti i'rabnya maf'ulun bih, Maf'ulun bih. mansub atau marfu? Mansub. Ya, mansubun wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa, Umi? Patah. Iya, fathah ya. Walamun nasbihi fathah. Malun ini adalah isi mufrad. Ya, isi mufrad. Jamaknya apa? Dia tahu? Amwal ya. Amwal. Jadi kayak kalau di Al-Quran tuh wa amwalikum wa auladikum. Nah, amwalikum itu sama taksir dari mal. Amwalu. Naam. Kemudian hubban. Ini semakna dengan aklan dan lama. Hubban jamma ya. Jama. Kita lihat sama dari segi nakirohnya, sama dari segi i'rabnya, sama-sama mansub, kemudian sama-sama mufrad ya, terdiri dari satu kata saja. Hubban jam'a. Kemudian Hubban jamma. dia bukan mu'annas. Maka ini disebut apa? Na'at man'ut ya. Iya. Isim na'at man'ut. Taib, sebentar. Hubban jamma. Iya, ini naib, nggak usah dibahasnya naib yang di sini. Ini sama ya, naat dan man'ut. Yang ini man'utnya, yang hubban man'ut, yang jam'ah sebagai naatnya. Yang mana yang masih bingung, Umi Zainah, kira-kira? Atau sudah jelas? Di Fi'il mudhari'nya. Di fi'il mudhari itu hibu itu ya. Iya. Untuk antum ya tawawun ya saya. Jadi begini, Dari untuk antum ya, mudah mengingatnya, nak kasih tips ya. Untuk mengingat ini fi'ilnya mudhari, domirnya yang mana gitu ya. Kita perhatikan apabila yang menjadi huruf mudhora'ah itu apa? Umi Zainah? Mudhora'ah itu huruf awal gitu ya Ustazah. Ada di awal Huruf gitu. yang terletak di awal fi'il mudhari ya. Ada berapa huruf mudhora'ah, Umi? Yang 14 domir itu Ustazah. Dan huruf mudhari itu cuma ada 4 biji saja. Apa aja 4 itu? Ya ini hamzah ya. Kemudian nun ya. 4 ini aja. 4 aja yang dihafalkan. Hamzah, nun, ya, dan ta. Udah nggak banyak-banyak. 4 aja. Anita itu ya yang dimaksud Anita itu. Ya. Jadi kalau bingung masih dengan Anita, Hamzah, nun, ya, dan ta ya. Itu huruf mudhora'ah yang maksudnya ma'ruf ya. Yang paling dasar yang harus kita ingat dari ciri untuk fi'il mudhari. Hamzah digunakan apabila dia di sini dhamirnya ana. Misalnya ya, takuluna. Kalau dhamirnya diganti dengan hamzah berarti akulu. Ini jangan yang ini. Sudah akulu. Terus kemudian misalnya
nun, nakulu. Ya, nahnu. Nah, di sini nun itu menggantikan nahnu. Jadi mudah ya, kalau ana berarti hamzah, kalau nahnu berarti nun. Nah, sekarang tinggal ya dan ta. Kalau ya ini digunakan untuk mukhatab. Ya, mukhatab di dhamir apa? Huwa, huma, hum. Itu semuanya di depannya pasti huruf ya. Ya, misalnya yakulu, yakulani, yakuluna. Satu lagi dia di dhamir huna. Yakulna. Ya. Nah, untuk dhamir hiya, kemudian dhamir huma muannas, maka menggunakan tak sampai mukhatab. Semua mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu semuanya 6 ya menggunakan huruf mudharaahnya tak. Contohnya, dia seorang perempuan sedang makan. Tak kulu. Ya, tak kulu, tak kulani. Kemudian kamu seorang laki-laki makan. Tak kulu, tak kulani, tak kuluna. Kemudian kamu seorang perempuan makan. Tak kulina, tak kulani, tak kulna. Ya, itu. Jadi fi'il mudhari ini sudah harus tuntas, nggak boleh bingung lagi antara dhamir yang satu dengan dhamir yang lainnya. Masya Allah. Jadi itu lebih mudah untuk mengingat ya. Iya ini Nempel digunakan terus taknya suka untuk siapa, bingung. hamzah untuk siapa, nunnya untuk siapa. Ya. Seperti itu. Gitu ya Umi ya cara ini nanti banyak-banyak di murojaah. Nah, Iya. untuk fi'il mudhari. Nanti saya Barakallahu fikum. Insyaallah jazakumullah ya, khair. jazakillah khair katsiran. Amin wa iyyakum. Taib kita lanjutkan di ayat berikutnya di ayat 21 kala idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, sekali-kali tidak ini sama kayak kalabal tadi ya. Kalabal. Kala sekali-kali tidak. Kemudian idza dukkati idza ini nanti dzaraf idza apabila gitu ya. Dukkati. Nah, di sini ini perlu diperhatikan nanti di sini itu ada apa namanya? Fiil atau isim marfu yang terletak setelah fiil madi, tapi fiil madinya itu majhul. Nah, maka di situ nanti dia bukan fa'il ya, tapi disebut dengan apa gitu. Taib. Umi Zaina sudah, Dokter Hela sekarang berarti ya, balik lagi ya. Iya, Ustazah. Nah, skala silakan. Ya, kalau tadi huruf Huruf ya. mabniun ala sukun, Ida. ida tadi saya sih ngiranya huruf ternyata Ustazah itu dorof, isim dorof. Iya. Dzaraf zaman apabila gitu ya. Oh iya, dorof zaman itu berarti keterangan waktu ya Ustazah. Iya, di sini dia juga mabni. Mabniun ala sukun juga kan panjang Ustazah ya. Ida. Iya. Terus kemudian dukkat. Dukatil, nggak tahu saya Ustazah itu fi. Karena dia majrur. Nah, udah kita yang materinya udah belum bahas tentang fi'il madhi majhul. Oh iya ada. Nah, Oh yang itu. huruf awalnya domah ya. Betul. Pokoknya diingat-ingat kalau ada fi'il alamnya awalnya dhammah itu pasti dia majhul ya. Ya, Itu. pasif. Berarti Tapi ini ya di garis bawahnya juga fiilnya itu dilihatkan. Ini kan tuhibbu, habba yuhibbu. Kalau ini dia bukan majhul karena dia terdiri dari 2 huruf ya. Fiilnya itu habba yuhibbu. Maka di sini tetap dia sahih. Ini untuk fiil mudhari'nya. Nah, kalau yang di sini ini kan fiil madhi. Fiil madhi itu semuanya dia awalnya adalah fathah. Yang sahih ya, misalnya kayak kataba, sabar. syariba. Kemudian apa lagi jamula kalau sifat bahula ya itu semuanya kan fathah. Nah, di sini apabila fi'il madinya awalnya dhammah, nah maka sudah bisa dipastikan dia adalah fi'il majhul, madhi majhul ya. Berarti di sini dukati fi'lun majhul ya. Fi'il madhi mabniun. Dia mabni.
Fi'lun majhulun pakai majhul nggak? Majhul. Enggak usah dikasih Dr. Hela. Yang penting kita udah tahu di situ fiilnya majhul ya, madhi majhul. Fi'lun madhin. Nah, kemudian mabniun ala Ini tetap kasr ya Ustazah. di sini bukan kasri tapi alal fathi. Oh. Karena sebenarnya fi'il madhi itu kan fathi ya Ustazah. Dan kenapa di sini kasroh? Karena lil tiqa'is sakinah. Nah, tetapi kita lihat dulu ya. Tapi, nah ini al-ard. Al-ard itu Isim. dia tetapi coba ini al-ard ini dia masuknya muannas atau muzakkar? Muzakkar Ustazah. Tapi dia bumi artinya ya. Apa ya? Nggak masuk kayak benda langit itu Ustazah. Iya. Oleh karenanya ya, oleh karenanya di sini ada tak taknisnya. Awalnya tuh seperti ini. Dukat. Nah, menunjukkan bahwa di sini isim setelahnya itu mu'annas sifatnya cara majazi ya. Dia secara zahir memang tidak dilekati oleh alif lam. Nah, tetapi dalam Al-Qur'an Al-Ard itu dia dihukumi mu'annas ya, mu'annas. Maka di sini dukat awalnya dukat karena iltiqa'u sakinain ya. Sukun di ta yang pertama, kemudian sukun di hamzah sehingga tidak bisa dibaca. Maka di sini tak sukunnya berharokat kasroh ya karena dia bukan fiil yang berharokat kasroh tapi kasrohnya itu disebabkan karena litiqa'us sakinain bertemunya dua sukun. Berarti Ducati di situ nanti fi'lun madhi mabniun ala alal fathi ya. Ala fathi. Dilihat di huruf kafnya. Dukaka. Awalnya tuh dukaka. Karena dia melebur menjadi idgham. Ya, sama ini hurufnya. Ini sama hurufnya. Terus kemudian nah, di situ dijelaskan lagi at-ta'u huruf tak di sini itu namanya huruf taknis. Huruf taknis. Huruf yang menunjukkan perempuan ya. Berarti dia juga sama mabniun ala sukuni. Tapi ala sukunnya itu muqaddar. Kenapa? Litiqa'us sakinai. Ya, Ducati di sini adalah fi'il madhi majhul. Udah itu aja sampai situ aja. Kalau masih bingung-bingung, yang penting sampai situ paham. Nah, kenapa harokatnya kasroh? Tadi itu karena dia pertemuan dua sukun sehingga kasroh. Itu ya. Nah, kalau fi'il madhi majhul berarti dia nggak punya fa'il. Maka pengganti fa'ilnya adalah naibul fa'il. Ya, mana naibul fa'ilnya? Al-ardu. Nah, berarti di sini naibul fa'il. Jadi isim marfu yang terletak setelah fi'il sahih kalau untuk fa'il. Yang terletak setelah fi'il sahih maklum, maka disebut fa'il. Tetapi kalau ada isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul disebut naibul fa'il. Begitu. Jelas ya insya Allah dokter? Iya Ustazah. Jadi langsung al-ardu berarti di situ apa? Naibul fa'il. Terus marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Tandanya wa alamat betul ya pakai kayak gitu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Iya betul. Ad-dhammah. Kemudian daka ini juga sama, semakna dengan yang tadi itu. Aklan lama. Ini juga sama ya. Apa tadi? Naat man'ut Ustazah. Naat man'ut ya. Naat dan man'ut. Ya, barakallahu fikum. Ada artinya yang berturut-turut. Ustazah afwan.
Iya, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Avanza nanya Iya, silakan. untuk fi'il madhi majhul kan Mm-mm. tandanya selain diawali huruf yang berdomah, kemudian eh, sebelum huruf terakhir berbaris kasroh. Iya, Itu salah karena satunya atau gimana? ini pengecualian karena dia fiilnya dari fiil mahmus yang cuma terdiri dari 2 huruf itu loh. Oh, Ya, dakka jadi dukka, maka di sini pengecualian. Ya, jadi kan kita belajarnya masih di fiil sulasi mujarot ya. Nah, fiil yang lainnya belum dipelajari ya. Jadi ada fiil itu yang cuma terdiri dari secara zahirnya itu 2 huruf saja, tetapi di situ ada tambahan tasydid misalnya, ya. Kayak namanya itu fiil apa? Shahih, fiil shahih tapi yang mudhoaf, ya. Jadi tasrifnya memang berbeda dengan fiil shahih yang mujarot. Nah, kalau fiil shahih yang mudhoaf ini mengandung syiddah atau tasydid kayak dukka. Ini ada tasydidnya kan? Nah, seperti itu. Jadi memang belum sampai ke situ kalau untuk belajar sorofnya ya. Fiil sahih mudhaf itu. Hamzah. Gitu. Cari contohnya nanti ada kata huruf apa? Ada kata madda, kemudian ya muddu ya. Jadi nanti ada mengikutnya. Sahih mudhaf yang terdiri dari 2. Nah, i'rabnya nanti juga agak berbeda memang dengan yang lainnya seperti itu. Ya, ya memang harus sering ini. Nanti kalau bertemu lagi kayak gitu kita pakai. Barakallah. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada ya, lanjut kita berikutnya. 20 tadi sampai mana? Nah, sekarang 22. Silakan. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Wa harfu atfin mabaniyun alal fathi. Kemudian ja'a ini fi'il madhi ya Ustaz. Betul. Nah, ini juga sama ya. Fi'il madhi yang mana dia ada huruf alifnya ya. Mengandung ada ja'a sama kayak kola. Nah, ini juga dia sahih gitu. Tapi sebentar bukan sahih ya. Dia mu'tal karena ada huruf alifnya, ada huruf ilahnya. Sama kayak ba'a. Nah, di sini karena huruf ilahnya itu terletak di tengah ya, di sini. Maka ini disebut dengan fi'il mu'tal ajwaf. Ini enggak usah bingung ya, Umahat. Memang banyak istilahnya memang seperti itu. Fi'il mu'tal. Mu'tal kenapa? Karena ada huruf ilah di tengah. Ajwaf, ajwaf. Ya, ajwaf itu karena dia alifnya terletak di tengah. Berarti kalau yang mu'tal itu ada banyak ya, ada 4 pembagiannya. Kalau fi'il mu'tal itu ada misal, ada ajwaf, ini tadi contohnya, ada naqis, ada lafif. Nah, kalau lafif itu nanti dibagi 2 lagi. Lafif mafruk sama makrun. Nah, nanti panjang bahasanya. Itu sebentar saja ya, Umi. Coba. Dilanjut Umi. Ustaz. Iya, dilanjut. Rabbuka, rabbu ismun isim mufrad. Nah, ya dia isim mufrad. Nah, di sini ada
Dia isim yang marfu yang terletak setelah fiil sahih, ya. Maka atau maklum maksudnya ya, terletak setelah fiil maklum. Maka di sini disebut apa? Fa'il. Nah, fa'il jangan ragu bilang kali Umi. Fa'il. Nah, nanti di akhirnya disebutkan bahwa mudhof. Gitu ya Umi? Baik. Itu berarti fa'ilun. Lanjutkan. Fa'ilun wa alamatu raf'ihi Marfu'un. ad-dhammatu. Fa'ilun. Marfu'un dulu. Iya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Jamil. Mumtaz. Ahsan. Terus kemudian. Al-kafu. Tab. Al-kafu dhamirun muttasilun Naam. mabniyun Mm-mm. mabniyun ala fathi Mm-mm. fi mahali apa Mm-mm. bisa fi mahali jarih Jarin. Betul. Fi mahali fi jarin. mahali jarin mudhafun ilaih. Iya, Jamil. Mumtaz. Masya Allah. Barakallah fiki. Lalu lanjut berikutnya. Al-malaku. Wa harfu atfin mabniyun ala fathi Hmm. al-malaku ismun marfu'un ya Ustaz. Mm-mm. Iya, betul. Marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Iya. Nah, di sini kita lihat ya, al-malaku dia i'rabnya doma sama-sama kayak robu. Berarti dia di sini maktuf ke sini ya, maktuf ke robu. Nah, kemana sofa sofa? Sofan sofa Oh, manfur nah dan nah ini bukan apa sebagai ini ya. Belum kita ini memang ini untuk pengetahuan saja hal keadaannya. Ya, hal itu gimana dia Ustaz? ini adalah hal, namanya hal. Keadaannya kayak kita nanya kaifahaluki bagaimana keadaanmu ini sama di sini juga hal itu keadaan. Nah, nanti pembahasannya kita di isim mansub. Nah, ini untuk mengetahui saja untuk sekedar tahu ya. Berarti yang isim mansub itu tidak hanya maf'ulun bih ya, tapi ada juga nanti hal. Nah, gitu ya. Nah, nah di sini yang berikutnya, sofan berikutnya ini namanya taukid penekanan ya. Taukid atau penekanan. Jadi dia sama i'rabnya dengan yang di depannya mansub. Ya, untuk yang sofan-sofan ini kita nggak bahas secara detail. Yang penting tahu ya di sini ada isim, terus kemudian di sini juga sama i'rabnya. Nah, kalau di sini i'rabnya mansub berarti belum tentu ini sebagai apa maf'ulun bih. Tapi ternyata isim mansub yang lain itu ada selain maf'ulun bih yakni apa hal gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan untuk memahaminya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan yang kedua? Umi Miftah? Sudah jelas? Insya Allah Ustazah. Masya Allah, perkembangannya udah bagus. Barakallahu fiki. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Yang terakhir, waji ayyauma idin bi jahannam. Sampai sini. Silakan berikutnya setelah Umi Miftah, Dr. Dewi. Waji. Nah, di sini apa waji? Wanya ya, wanya sendiri. Berarti di sini huruf suaranya Dr. Dewi jauh sekali. Ini soalnya ini udah jelas belum misalnya? Iya, agak kletek-kletek apa ya? Nggak jelas, cuman Ana masih bisa mendengarnya. Mm. Bahwa harfu atin mabniun al fatih. Nah, fathi, alal fathi. Fatih. Hmm. Jia, ini jia. Ini juga sama dari kata jaa. Ya, tapi dia kita lihat. Dia masuknya ke majhul. Masuknya ke fi'il majhul ya. Berarti fi'il madhi, mabniun. Mabniun ala apa? Mabniun Al al fath. fatih. Iya, alal fathi. Taib. Fi'il majhul ya. Iya, majhul. Nah, Oh, kemudian kenapa awalnya kasroh bukan? karena
Nah, ya itu tadi ya, karena fiil itu tidak hanya yang terdiri dari 3 huruf. Kalau 3 huruf mudah. Tapi ada fiil yang terdiri dari cuma 2 huruf saja. Ya, di tengahnya ada huruf ilahnya. Misalnya kayak ini, ya, jia, jaa, jia. Nah, itu nanti memang butuh waktu khusus untuk mempelajari yang seperti ini, dokter. Ya, kayak tadi, misalnya ba'a, jaa, ya itu juga di tengahnya ada huruf ilahnya. Berarti namanya fiilnya fiil mu'tal gitu. Kita lanjutin aja dulu. Yauma idin. Yauma idin, yauma idin. Isim ya, misalnya. Yaum. Yaum, fiil. Yaum. Berarti yauma ini ada 2 ya. Ada kata yauma sama idin. Berarti kalau Yaum. yauma itu zorof hari. Oh, Zorof zaman. Waktu ya. Kemudian berarti apa? Man itu bukan apa? Fathah. Terus kan zorf zorf zaman, nasbi. tapi Ya al-fathatu. Naam. Kemudian di situ ada kata izin. Nah, berarti kalau ada yaum, ada izin, berarti izinnya situ sebagai ismun dzarfiyahnya, isim dzarfnya. Terus kemudian di sini isim yang terletak setelah dzaraf itu namanya mudhafun ilaih ya. Namanya mudhafun ilaih. Berarti sini mabniun ala sukuni muqaddar. Ya, fi mahali jarrin. berarti mudofnya yang mana Yaum, Ustazah? Yaum. ya. Kalau setelahnya itu dikatakan mudhof ilaih berarti isim sebelumnya itu pasti menjadi mudhof. Oh, Karena itu selalu nempel ya, langsung nempel. Tidak 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 terhalangkan dengan kata lain atau misalnya terhalang oleh huruf atau kata lain gitu. Ya, berarti di situ izin itu dia mudhofun ilaih, yauma di situ selain sebagai zaraf dia juga sebagai mudhof. Nah, baik. izin di sini juga dia majrur. Baik, lanjut bijahan nama. Nah, di sini ada bi, berarti dia huruf apa? Huruf jar ya. Harfu jarin, nah kan mabniun, Mabniun ala uh, kasri. kasri. Ya, jahannama. Jahannam, berarti isim. Iya, di sini apa? Ismun majrurun bi, ya. Ismun majrurun bi. Ya, alamat tujuhnya apa? Alamat jarnya Ya, al patah. al fathatu limadza? Li'annahu karena apa? Jahannama termasuk dari apa? Li'annahu mamnu minas sarfi. Dia mamnu minas sarf atau ismul ladzi la yansharif ya. Di anahu ismul ladzi la yansharif. Ya, karena apa? Jahan nama ya. Jahan nama. Oh, iya. Nah, di sini ya, ini namanya sibul jumlah, menyerupai jumlah umahat. Karena diawali dengan huruf jar. Kayak di bismillah itu juga sibul jumlah. Ya, di Al-Fatihah itu basmalah, bismillah itu juga sibul jumlah kan diawali huruf jar. Ini di jahanam juga sibul jumlah. Nah, sibul jumlah di sini menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Jumlah itu kalimat ya, kalimat yang terdiri dari susunan kata. Nah, seperti ini mempunyai mahal atau kedudukan sama kayak yang domir tadi ya. Berarti sini fi mahali. Kita lihat kata setelahnya apa. Kata setelahnya oh ada dzaraf zaman. Kata setelahnya lagi apa? Oh ada waji. Nah di sini waji itu tadi kan fiilnya fiil apa? Fiil apa Mahat? Mu'tal. Fi'il Ya fiil mu'tal. ini apa? Maklum atau satunya lagi apa? Hul. Majhul ya. Nah, Betul. kita lihat, berarti di sini dia fi mahali raf'in naibul fa'il karena di sini ada fiilnya dan belum disebutkan tadi naibul fa'ilnya. Fi mahali raf'in naibu fa'il. Nah, naibul fa'il. Itu ya. Nah, di sini sebagai naibul fa'ilnya.
Taib. Barakallahu fikum. Silakan. Wa iyyakum. Kita siapa lagi yang belum? Umi Zaina ya. Yauma idin ini sama ya, sama yang di atas, tidak perlu kita ulang lagi. Kemudian yatadzakkaru. Nah, yatadzakkaru. Silakan Umi Zaina. Ya Yatadzakkaru Ustazah, apa Umi? yatadakkaru Hmm. fiil Fiilnya apa? mudore Bagus ya, fiil mudhari. Fi'lun mudhari'un, na'am. Terus habis itu al insanu isim fi'il mudhari'un, sebentar. Fi'il mudhari'nya di sini termasuk fi'il mudhari' apa? Shahihul ah, akhir, af'alul ah, khamsah, af'al akhir. ya ada ya tadanya ya. Ada huruf enggak? Yang dilihat ada huruf akhirnya, Umi. Huruf akhirnya ada. Berarti wow ropa domah sahih akhir ya. Sahihul akhir. Berarti rihul akhir fi'lun mudhari'un marfu'un ya, rafa tadi ya. Marfu'un wa alamat rafihi apa? ala rofi Nah, sukun ya sukun yang mana sukunnya? Ada dhamma di sini jelas di roknya ya. sukun domah Ya, walaupun rafiya dhamma. Tayyib. Kemudian domah iya, naam, jamil. Al insanu ada isi marfu yang terletak setelah fiil ma'lum. Ya, berarti di sini sebagai apa? Fa'il atau pelaku. Ya, fa'il atau pelaku. Berarti fa'ilnya apa? Marfu atau mansub atau majrur? Fa'ilnya? failnya Hurufnya tidak berdasarkan. Fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi fa'il ad-dhammah. marfu'un Ya. fa'il marfu'un ala rafihi ad-domah Iya. Iya, nah wa anna di sini amalan sukuna ini ismun istifham. Ini enggak huruf ya Nah, anna lahu, di lahu saja langsung. Lahu. lahu Lamnya harfu jarin. Alamu jar beniun ala. kalau ananya apa ustadahnya anak Ini enggak usah dibahas. enggak Enggak usah usah dibahas. Ya, lahu apa ya domah iya, alamu harfu jarin mabniun alal fathi. harfu jarin alamat marfu Kemudian haul ghaib, dia di sini haknya ghaib itu adalah dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil apa? Mabni atau marfu? mabni Mabniun ala mabniun ala mabniun ala domah ya, mabniun ala dhamir. Kemudian fi mahali jarin. mahrija Jar ya, setelah huruf jar. Kemudian adzikro. Di sini adzikro. Adzikro. Nah, di sini ya, adzikro ini namanya mubtada ya. Nah, dia berasal dari isim maksur karena diakhiri oleh alif lazimah. Adzikro. Berarti di sini mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddarah li ta'adzur karena uzur. Nah, di sini ya dikatakan mubtadanya itu muakhor, mubtada yang diakhirkan. Lalu khabarnya yang mana? Khabarnya yang di sini ya. Anna ini mau nggak mau jadi dibahas ya. Anna sedikit. Anna di sini adalah khobar yang diawalkan. Nah, dia fi mahali raf'in khobar. Dia menempati posisi rafa sebagai khobarnya. Sedangkan ana tersendiri itu termasuk dari ismu istifhami. Ya, ismu istifhami mabniun ala sukuni. Dari fi mahali raf'in khobarun muqaddam. Seperti itu. Ya, nanti Umi Zena di merojaah lagi rekamannya. Kalau udah bagus tinggal merojaah. Itu ya, mubtada di akhir. Nah, mubtadanya yang ini diakhirkan. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Insyaallah kita pelajarannya hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Dan Allah memudahkan kita semuanya untuk memahami pelajaran pada hari ini. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Jazakallah khair.